Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita merubah takdir setahun yang akan datang dengan memanfaatkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sudah kita pahami, salah satu makna daripada Lailatul Qadar, qadar di sini berarti takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya, malam Lailatul Qadar itu malam yang bisa merubah takdir, dan itu disebutkan dalam surat Ad-Dukhan sendiri. Di malam itu, urusan manusia atau takdir-takdir manusia akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pun muncul, mungkinkah takdir kita ini akan berubah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa." Dan di sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban termasuk takdir kita. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ulama membahas tentang takdir, takdir itu ada dua macam. Ada takdir yang disebut dengan takdir mubram. Takdir mubram ini adalah takdir yang Allah telah catat untuk kita di Lauhil Mahfuz. Takdir ini tidak mungkin berubah. Bagaimanapun caranya, takdir ini tidak akan mungkin berubah. Takdir mubram ini mustahil untuk berubah. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, "Ketahuilah, seandainya manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali yang Allah telah catat saja. Dan seandainya manusia berkumpul untuk mendatangkan bahaya kepadamu, bahaya itu tidak akan sampai kepadamu kecuali yang sudah dicatat saja." Kenapa? Karena pena sudah diangkat dan catatan sudah kering. Lah, takdir mubram inilah yang sangat mustahil untuk berubah. Kemudian yang kedua, ada namanya takdir muallak. Inilah yang akan berubah. Takdir muallak itu artinya takdir yang berada dalam catatan para malaikat. Tetapi dalam catatan para malaikat itu tidak bertentangan dengan catatan yang ada di Lauhil Mahfuz. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu, umpamanya manusia memiliki usia 50 tahun. Allah tahu. Kemudian dengan amalan tertentu akhirnya bertambah dari 50 menjadi 60 tahun. Allah tahu. Dan dua-duanya dicatat di Lauhil Mahfuz. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-39, Allah bisa saja menghapus takdir orang, atau Allah bisa menetapkan takdir orang sesuai dengan kehendaknya. Yang ada di sisinya lah terdapat Ummul Kitab, maksudnya Lauhil Mahfuz. Di sini ada kalimat yamhullahu ma yasha. Allah terkadang menghapus takdirnya manusia. Sekali lagi, maksudnya yang dicatatkan para malaikat, bukan yang ada di Lauhil Mahfuz. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah, kalau kita tahu bahwa takdir kita mungkin akan berubah dan bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka di malam Lailatul Qadar itu salah satu momen untuk merubah takdir kita dari yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Lalu, bagaimana caranya? Pertama, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Yang saya maksudkan di malam Lailatul Qadar tentu setiap malam di 10 akhir Ramadan. Karena kita tidak tahu di 10 akhir Ramadan itu Lailatul Qadar yang mana jatuhnya. Tapi kalau kita berdoa di setiap malam di 10 akhir terakhir Ramadan, pasti doa itu akan ada bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Dari sini Nabi SAW berdoa dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmizi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, tidak mungkin keputusan Allah itu berubah kecuali dengan doa. Di sini kata Nabi SAW, tidak mungkin keputusan Allah ataupun qada dan qadar itu bisa berubah kecuali dengan doa. Maknanya, doa itu bisa merubah takdir. Maka banyak-banyaklah berdoa, karena sudah saya jelaskan bahwa di antara khususiyah Lailatul Qadar atau keistimewaan Lailatul Qadar adalah
istijabatud du'a. Doa-doa kita akan dikabulkan. Makanya ketika Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, jika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, kira-kira apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi SAW tidak menganjurkan untuk membaca Al-Quran, bersedekah, sholat malam, dan begitu seterusnya. Tetapi Rasul menganjurkan untuk memperbanyak mengucapkan Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Rasul mengisyaratkan untuk memperbanyak doa. Ya, tentu selain juga membaca Al-Quran, berzikir, sholat qiyamul lail, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, perbanyaklah ibadah. Memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, entah dengan membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, beristighfar, sholat malam, dan lain sebagainya. Karena ketika sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kalau takdir kita sudah dicatat, yang masuk neraka telah dicatat, yang masuk surga juga sudah dicatat, lalu apa fungsinya amal?" Maknanya kalau seandainya saya banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, kalau sudah ditakdirkan masuk neraka, percumalah amalan itu jadinya. Kalau semua sudah dicatat. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan di hadapan para sahabatnya, jangan tanya soal itu. Maknanya Nabi SAW ingin mengatakan, kita kan tidak tahu takdir kita. Apa pernah kita ini melihat catatan kita di neraka atau di surga? Kan tidak pernah. Kita tidak tahu catatan kita ini masuk neraka atau masuk surga. Karena ketidaktahuan kita tentang catatan kita, maka Rasul mengatakan, i'malu, beramal saja, perbanyaklah ibadah saja, karena manusia itu akan dimudahkan dengan amalannya. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang senantiasa memberi dengan hartanya, memberi dengan ilmunya, dengan tenaganya memberi, dan memberinya itu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenarkan surga, maka akan dimudahkan jalannya, maka Allah mudahkan menuju surga. Apa maknanya fasanuyassiruhu lil yusra? Kami mudahkan jalannya, padahal dia sudah mudah. Maknanya, kalau Allah memberikan taufik kepada kita untuk mudah beribadah, ingat, ibadah ini melahirkan ibadah yang lain, sebagaimana maksiat ini melahirkan maksiat yang lain. Kalau orang sudah rajin dan dimudahkan sholat 5 waktu, maka orang akan dimudahkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Kalau orang dimudahkan untuk melaksanakan sholat sunnah di siang hari, maka dia pun akan dimudahkan sholat sunnah di malam hari, dan begitu seterusnya kehidupannya. Akhirnya Allah tutup dengan kebiasaan hidupnya. Makanya orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya di atas ibadah, maka akan diwafatkan di atas ibadah. Kalau orang itu kebiasaannya bermaksiat kepada Allah, wa na'udzubillah, maka Allah akan wafatkan orang itu di atas kemaksiatannya. Itulah makna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka banyak-banyaklah beramal di malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, banyaklah mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin. Jangan bakhil mendoakan orang lain. Terkadang kita ini mendoakan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi kita lupa bahwa ada saudara-saudara kita yang perlu kita doakan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi mengatakan, tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan saudaranya sesama muslim yang lainnya tanpa sepengetahuan seorang muslim yang kita doakan tadi, kecuali malaikat di atas kepala kita akan mengatakan, engkau akan mendapatkan hal yang sama yang engkau doakan kepada saudaramu. Jadi, kalau kita mendoakan tetangga kita atau saudara-saudara kita dengan kebaikan, umpamanya ada tetangga kita itu mungkin yang susah, ekonominya susah, lalu kita katakan, ya Allah, kasihanilah tetangga sebelah itu, mudahkanlah rezekinya, maka malaikat juga akan datang dan mengatakan, engkau juga dimudahkan. Ya Allah, kasihan tetangga itu, anaknya nakal, orang tuanya tersiksa, maka perbaikilah anak-anaknya ya Allah, jadikanlah anak yang soleh dan soleha. Maka malaikat akan mengatakan kepadamu, anak-anakmu juga sama, semoga menjadi anak yang soleh dan soleha.
dan begitu seterusnya. Jadi, di malam Lailatul Qadar, kita ingin merubah nasib kita. Mungkin usaha kita susah, doakan saudara kita yang susah supaya mendapatkan kebaikan. Dengan itu, malaikat akan mengatakan, engkau juga akan mendapatkan kebaikan. Yang keempat, perbanyak silaturahim, terutama birrul walidain. Antum yang masih punya orang tua, kata Nabi SAW dengan tegas mengatakan, barang siapa yang suka untuk dibentangkan rezekinya seluas-luasnya dan dipanjangkan usianya sepanjang-panjangnya, maka silaturahimlah, perbanyaklah silaturahim. Kalau antum masih punya orang tua, ini kesempatan di 10 akhir Ramadan. Berbuat baik kepada mereka, senangkan mereka setiap malam. Kalau perlu kita berbuat baik kepada mereka, atau mungkin yang orang tuanya sedang ada di kampung, telepon mereka setiap malam, senangkan mereka, minta maafnya. Mungkin dengan itu caranya kita akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya setahun yang akan datang. Kemudian yang kelima, tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang hendak untuk dibentangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluarnya. Boleh jadi setelah kemudian berlalunya malam Lailatul Qadar dan Allah istimewakan kita mendapatkan malam itu, maka setelah ini setahun yang akan datang semua urusan kita dimudahkan dengan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 6, husnul khalqi. Husnu al-khalqi wal ihsan ilal khalqi. Berbuat baik kepada makhluk, berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada tetangga, kepada teman, kepada manusia yang lainnya. Tampakkan akhlak kita kepada mereka. Karena Nabi SAW dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, silaturahim, baiknya akhlak, berbuat baik kepada tetangga dan yang lainnya bisa memakmurkan dunia kita dan bisa menambah umur kita. Orang yang berbuat baik kepada tetangga atau kepada siapapun, Rasul mengatakan Allah akan meluaskan rezeki kita seluas-luasnya dan akan memanjangkan usia kita. Yang nomor 7, di antaranya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dia mengatakan, kami, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah duduk bersama Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lemahkah kalian untuk mendapatkan dalam setiap hari itu 1000 kebaikan? Lemahkah kalian untuk mendapatkan dalam satu hari itu 1000 kebaikan? Berarti logikanya ikhwan, kalau 1000 kebaikan berarti harus 1000 juga amalan yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya itu? Sementara dari pagi ke pagi itu kan tidak lama waktunya. Untuk mencari 1000 kebaikan kan sulit. Jangankan 1000 kebaikan, 1, 2 kebaikan saja loyo kita mendapatkannya. Rasul mengatakan, lemahkah kalian dalam sehari itu kalau bisa mendapatkan 1000 kebaikan? Tiba-tiba seorang bertanya kepada Nabi SAW dan mengatakan, kaifa ya Rasulullah? Bagaimana caranya ya Rasulullah? Kita mendapatkan dalam satu hari ini 1000 kebaikan. Maka Nabi SAW mengatakan, bertasbihlah 100 kali. Bertasbihlah 100 kali. Maka dengan bertasbih 100 kali sudah dicatat dengan 1000 kebaikan dan Allah hapus 1000 kesalahan. Hanya membaca kalimat subhanallah, tasbih 1000 kali saja itu sudah mendapat 1000 kebaikan dan 1000 kesalahan kita dihapus oleh Allah. Jadi seolah-olah dengan kita membaca tasbih 100 kali itu, usia kita dipanjangkan karena mendapatkan 1000 kebaikan dalam satu hari. Dan itu salah satu yang bisa memanjangkan usia dengan meningkat usia dengan cara memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor ke-8, kalau antum memang sanggup umroh, maka berangkatlah umroh. Karena umroh itu bisa menghilangkan kefakiran. Karena orang berpikir ini umroh sangat mahal. Ada yang 29 juta, ada yang 30 juta, dan begitu seterusnya. Kalau orang berbicara tentang paradigma sekuler ikhwan, mengeluarkan uang sebanyak itu
Kalau dalam otak sekuler, berarti menghilangkan uang sebanyak itu. Bahasanya, kalau saya punya dompet, isinya 1 juta, kemudian saya keluarkan 1 juta, hilanglah 1 juta itu dalam dompet. Tetapi kalau paradigma Al-Quran tidak demikian, atau paradigma hadis Nabi SAW tidak demikian. Justru, terkadang kita mengeluarkan harta itu, terkadang harta akan balik, bahkan terkadang berlipat kali-kali lipat. Kata Nabi SAW, ikutilah haji kalian dengan umroh. Artinya, di sini kita dianjurkan untuk berumroh. Karena mengikuti haji dengan umroh itu bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Seperti menghilangkan karat-karat pada besi, pada emas, pada perak. Dan tidak ada pahala yang layak bagi orang yang haji mabrur kecuali surga. Lihat bagaimana umroh itu bisa menghilangkan kefakiran. Kalau kita bisa umroh di bulan Ramadan, maka berangkatlah, terutama di 10 akhir Ramadan. Apalagi Rasul mengatakan pahalanya sama dengan haji bersama Nabi SAW. Kemudian yang nomor ke-9, perbanyak istighfar di malam Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghikayatkan tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi Nuh kepada kaumnya? Yang beliau katakan adalah, perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian, karena Dia adalah zat yang maha pengampun. Dengan banyak beristighfar, kata Allah, Allah akan hujani kalian, Allah akan luaskan harta dan keturunan kalian, dan Allah akan lebatkan hutan dan kebun-kebun kalian, dan Allah akan aliri semua sungai-sungai kalian. Lihat bagaimana istighfar ini membuka rezeki selebar-lebarnya. Maka perbanyaklah istighfar di 10 akhir Ramadan. Kemudian yang nomor ke-10, berinfak. Nabi SAW apabila datang Jibril di 10 akhir Ramadan, maka dikisahkan Rasul itu seperti angin yang berhembus, karena dia menjadi manusia yang paling dermawan di 10 akhir Ramadan. Dan itu berdasarkan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi Rasul itu sudah dermawan hidupnya, tapi lebih dermawan lagi ketika masuk Ramadan, lebih-lebih ketika Jibril turun di akhir 10 Ramadan. Maka Rasul seperti angin yang menghembus kedermawanannya. Artinya ini anjuran untuk memperbanyak infak di 10 akhir Ramadan. Kemudian juga yang nomor ke-11, perbanyak tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Gantungkan hati kita kepada Allah, jangan menggantungkan hati kita kepada selain Allah. Kemudian yang terakhir, jauhi maksiat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Jawabul Kafi, dan termasuk akibat kemaksiatan, kata Imam Ibnu Qayyim, bisa menghilangkan barokah umur, bisa menghilangkan barokah rezeki, bisa menghilangkan barokah ilmu, bisa menghilangkan barokah amal, bisa menghilangkan barokah taat. Dan secara global, kata Imam Ibnu Qayyim, maksiat itu bisa menghilangkan barokah agama dan barokah dunia. Maka jangan sampai kemudian di 10 malam terakhir Ramadan kita bermaksiat pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah. Maka justru ini tidak akan merubah hidup kita, bahkan akan mempersempit hidup kita setahun yang akan datang. Sahabat Tarbiyah Daily, inilah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau kita ingin lebih berkah malam Lailatul Qadar, maka amalkanlah 12 perkara ini. Insya Allah bisa merubah hidup kita setahun yang akan datang untuk menjadi lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.